Shalom jemaat Tuhan. Mari lambaikan tangan dulu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kebanyakan WRA di belakang saya berada. Jadi mari kita lakukan wira perkasa kita. Ada amin? Kalau saya sebut wira perkasa, haleluya, kita tidak gunakan hiasan, kita ubah ya. Nanti yang ketiga seluruh jemaat salam. Siap? Siap sedia? Wira perkasa. Haleluya. Wira perkasa. Haleluya. Jemaat salam. Haleluya. Mari kita mulai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan-Nya buat kita yang telah memimpin menjaga kita selama hari lepas hari yang kita lalui dalam setiap tugas pekerjaan maupun dalam usaha kita, dalam kesehatan kita, dan semua itu adalah anugerah yang sungguh indah sehingga kita dapat berkumpul sekali lagi pada hari. Mari kita datang menghadiratnya, kita mengucap pengucapan syukur kita kepada Tuhan, lalu bersyukur kepada Haleluya. Haleluya.
Maria.
bersyukur ya Bapa karena Engkau memberikan kami kerinduan serta kekuatan untuk datang kepadamu dan menikmati segala berkat yang Engkau telah siapkan untuk kami. Tentunya melalui firman-Mu ya Bapa yang kami sangat-sangat rindukan. Inilah yang kami inginkan, inilah yang kami rindukan ya Bapa. Agar memenuhi segala keperluan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dapat menjawab setiap keperluan pribadi kami. Dapat menjawab setiap persoalan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, tidak ada satupun yang tidak menerima berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya dalam satu nama, nama yang memberkati kami dan nama yang akan berbicara kepada kami terus-menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk yang masih berdiri. Terima kasih kepada seluruh tim pelayanan pagi ini, seluruh tim pelayanan Persekutuan Mira. Puji Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan Mira saja, ada juga pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng yang dapat bersama-sama dalam pelayanan pada pagi hari. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya tanya apa kabar, semua pasti akan menjawab baik saja, kan? Kalau saya tanya apa kabar, apa? Baik kan? Betul kah baik? Macam tidak saja ini. Macam saya rasa tidak. Sebab kebanyakannya di antara kita ini sedang dalam keadaan suasana penyembuhan, sebenarnya penyembuhan dari segala sakit penyakit antara bangsa. Tapi tidak apa-apa, kita percaya bahwa Tuhanlah yang membuatkan kita ataupun memberikan kita satu kesempatan lagi dapat datang bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini, dapat menikmati segala berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jadi ada kata-kata yang mengatakan semoga hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Kamu setuju kan? Halo, kamu setuju kan? Tapi bersama Yesus semuanya baik kan? Baik hari kemarin, hari ini ataupun hari esok semuanya baik karena bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita sangat percaya bahwa segala hari yang kita lalui itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan Yesus katakan kesusahan sehari biarlah berlaku sehari, jangan bawa pergi ke hari esok. Nah itu yang kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sangat baik dan sebagainya. Itu ada pada Tuhan Yesus. Dan minggu lalu kita sudah belajar dengan beberapa poin yang kita belajar minggu lalu. Ada yang masih ingat ya? Poin yang pertama apa minggu lalu? Atau tema dia apa? Apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama poin yang kita mau belajar kita belajar minggu lalu apa? Pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus, dan itu akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua poin yang minggu lalu apa? Perkataan Tuhan Yesus. Yang ketiga apa? Pendengaran. Ini rusak pendengaran ini. Cara pandang Tuhan Yesus. Jadi bagaimana Tuhan Yesus memandang sesuatu, seseorang dan suatu keadaan, bagaimana Tuhan Yesus memandang itu. Jadi kita akan belajar semua itu. Yang keempat apa? Kasih. Yang kelima apa? Sedekah. Rusak lagi pendengaran.
tindakan. Haleluya. Jadi yang keenam apa? Ketegasan dalam mengambil keputusan, membuat keputusan ataupun menolak dosa. Yang ketujuh, tiada, jangan dulu tidur. Itu yang ketujuh. Jadi pagi ini kita akan berbicara ataupun kita akan belajar dengan satu tema, yaitu kamu sudah agak rahasia pikiran Kristus. Bagaimana memiliki pikiran Kristus, dan itulah yang kita mau coba ataupun kita mau miliki dalam kehidupan kita. Karena minggu lalu kita belajar tentang menjadi serupa dengan Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus itu sepatutnya 6 perkara ataupun beberapa perkara yang tadi itu senantiasa kita belajar dari hari ke hari. Hari ke hari, yaitu pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Bagaimana pikiran Kristus? Untuk apa pikiran Kristus? Dan bagaimana cara kerja pikiran Kristus ini? Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membahas tentang tema yang saya berikan ataupun saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini, saya senang untuk membawa kita membaca satu petikan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dikatakan di sini dalam Alkitab saya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin membaca ayat pertama dan ayat yang kedua. Dan mari kita coba lihat apa pikiran Tuhan tentang manusia. Mari kita coba lihat apa pikiran Tuhan tentang saya dan saudara pada hari ini. Mari kita coba belajar ataupun menempatkan diri kita di posisi firman Tuhan ini. Apa yang dituntut oleh Tuhan lewat daripada pembacaan pada pagi hari ini? Apa pikiran Tuhan terhadap saya dan perbuatan saya dan seluruh keberadaan hidup saya yang selama ini saya hidupi? Ayat yang pertama dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti Tuhan itu tidak pernah terbatas dan tidak akan pernah terbatas. Dia mau menolong, Dia telah menolong, Dia akan menolong dan sentiasa menolong.
memberikan tempat yang terbaik. Dia akan senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua, bagi semua orang. Tetapi selalunya masih ada orang yang menjerit-jerit dalam kehidupan dia, mengatakan, Tuhan tolong, mengatakan, Tuhan di manakah pertolonganmu? Tuhan, mengapakah saya tidak tertolong, mereka tertolong? Itu jeritan-jeritan batin kita. Dan kita seringkali juga mempersoalkan banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Sedangkan firman Tuhan katakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Berarti dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apakah doa hanya doa pasca atau penetua saja yang didengar oleh Tuhan? Tidak. Semua doa orang percaya yang dinyatakan di hadapan Tuhan itu didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar setiap orang, siapa saja yang berseru kepadanya. Yeremia 3 ayat 33. Tuhan mendengar siapa saja yang berseru kepada dia dan menjawab setiap seruan yang dinyatakan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tutup telinga. Tetapi yang membuatkan seruan kita ataupun apa yang kita minta di hadapan Tuhan itu, yang memisahkan kita daripada Tuhan itu adalah bukan karena Tuhan itu jauh, bukan karena Tuhan itu tidak mendengar, dan bukan karena Tuhan itu terbatas dan membatasi dirinya bagi kita. Tetapi yang membuatkan merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, kata firman Tuhan ini, ialah segala kejahatanmu, segala dosamu yang engkau lakukan. Nah, kalau berbicara tentang kejahatan dan dosa, ayat 1 dan 2 ini kita dapat lihat yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah kejahatan dan dosamu, dia katakan. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kejahatan dan dosa di sini? Mungkin dalam pikiran kita, dalam otak kita sudah berbicara tentang bagaimana kita melakukan dosa, makanan dan sebagainya, dosa membunuh dan sebagainya, dosa menipu dan sebagainya. Itu merupakan dosa-dosa yang selalu kita pikir, oh ini dosa. Berzina itu dosa. Dan memang dosa. Ataupun melanggar perintah Tuhan. Tidak datang ke gereja itu dosa. Mungkin itu selalu kita pikirkan. Apalagi kerja hari Minggu itu dosa. Ya mungkin itu sudah kita pikirkan dari dulu sampai sekarang. Tapi sebenarnya ada dosa-dosa yang masih lagi kita belum sadar sampai pada hari ini, yang kita anggap bahwa itu adalah remeh-temeh. Nah, kita dapat lihat di sana bahwa menurut saya, menurut apa yang saya lihat, menurut apa yang saya mengerti tentang dosa-dosa yang membuatkan kita itu terpisah dari Tuhan adalah pikiran negatif juga dosa. Sifatnya dosa. Berpikir negatif terhadap orang lain, berpikir negatif terhadap hal-hal yang ada di dalam kehidupan dia. Keraguan juga itu adalah sifatnya dosa. Meragukan Tuhan itu adalah sifatnya dosa. Dan kalau kita meragukan pertolongan Tuhan, berarti kita sudah memisahkan diri kita kepada Tuhan. Meragukan Tuhan itu berarti kita sudah membawa diri kita ke satu tempat yang tidak bertuhan sebenarnya, karena kita meragukan Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dengan siapa lagi kita mau menyembah?
siapa lagi kita mau berharap? Tidak ada. Karena tidak ada jalan lain kecuali saya, kata Tuhan Yesus. Kalau kita meragukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, siapa lagi Tuhan yang kita mau cari? Tidak ada Tuhan lain, hanya Dia. Yang ketiga ialah prasangka. Banyak prasangka itu juga mengakibatkan dosa dan mengakibatkan kita itu terpisah daripada Tuhan. Prasangka, jangan-jangan si anu ini begini-begini dengan saya. Itu prasangka. Menyangka yang buruk-buruk terhadap orang lain. Itu prasangka. Juga mungkin kita juga seringkali mengatakan, oh, jangan-jangan kalau di gereja ini begini. Itu prasangka. Nah, kalau prasangka itu terpelihara, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, seperti kita itu sedang menetaskan ataupun membuatkan telur ular beludak itu sedang menetas. Nah, ini yang terjadi. Apabila tertekan satu telur ular beludak itu, maka keluarlah anak ular beludak, dan itu akan, ular beludak ini sejenis ular yang sangat berbisa, yang akan menggigit. Ular mematuk atau menggigit? Coba. Ular itu mematuk atau menggigit? Menurut saya yang mematuk itu yang ada paruh saja, yang ada itu. Jadi ular itu menggigit. Kalau dia mematuk begini saja. Kalau dia ular itu kan dia gini, menggigit. Nah, terserahlah sama kamu bagaimana. Jadi ular beludak ini adalah sejenis ular yang sangat-sangat berbisa. Dan itulah yang diumpamakan oleh firman Tuhan, bahwa kalau kita itu sedang berpikiran negatif, sedang banyak keraguan, banyak prasangka, banyak andaian, itu seumpama kita sedang menetaskan telur ular beludak, yang akhirnya membuatkan kita itu tidak bertumbuh ataupun mati iman, karena sudah digigit oleh ular beludak, sudah dipatuk oleh ular beludak. Saudara dikasih Tuhan, tabiat-tabiat dosa yang seringkali masuk juga dalam diri kita, dalam kehidupan orang-orang percaya, adalah banyak mentafsir dengan cara yang salah. Seperti yang selalu saya katakan, ada orang angkat kening saja pun dia tafsir itu sebagai menghina diri. Sebenarnya saudara dikasih Tuhan, bila kita adalah orang-orang percaya, semua ini kita tidak perlu amalkan lagi dalam kehidupan kita. Mentafsir cara orang berbicara, cara orang memperagakan dirinya, mentafsir dengan cara yang salah. Yang seterusnya juga, dosa-dosa ataupun tabiat-tabiat dosa ataupun bayangan-bayangan dosa yang seringkali masuk dalam kehidupan orang percaya, sehingga memisahkan dia daripada Tuhan, adalah tidak konsisten dengan imannya. Tidak konsisten. Hari ini dia hot, besok-besok dia cold sudah. Hari ini dia begitu bersemangat, besok-besok dia tidak bersemangat sudah. Kenapa kamu bersemangat hari ini? Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, luar biasa. Besok-besok kenapa kamu tidak ada semangat sudah? Tuhan tidak jawab doa saya. Di mana konsistensi iman kita? Dijawab atau tidak dijawab, kita punya doa itu terserah dengan Tuhan. Iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka katakan, Tuhan tolong atau tidak, kami tetap menyembah Dia. Kami tetap tidak menyembah patung yang raja dirikan. Dia katakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu konsistensi iman, punya konsistensi iman yang begitu luar biasa. Sama ada ditolong oleh Tuhan, dilepaskan daripada perapian atau tidak, mereka tetap kepada iman mereka, tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar.
berpikir dalam kehidupan kita, apa ada konsistensi iman yang dalam diri kita? Atau hari ini bila kita dalam keadaan sakit, kita sudah mau mulai menyatakan, Tuhan, di mana jawabanmu? Sebenarnya Tuhan ada. Tapi kita ini secara manusia, ada beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya berpikir begini. Orang Kristen itu bukan orang yang tidak akan mati. Orang Kristen itu bukan orang yang tidak akan mati, menemukan hari kematian ini. Orang Kristen itu bukan orang yang super. Orang Kristen itu masih mengalami segala gangguan-gangguan kesehatan, masih mengalami masalah-masalah, masih mengalami tekanan-tekanan, masih mengalami segala sesuatu yang boleh menggoncangkan iman dia. Tetapi kita sudah belajar 2 minggu yang lalu tentang pemurnian. Bagaimana kita memiliki iman ataupun kepercayaan yang murni di hadapan Tuhan. Yaitu kita melalui fase-fase tertentu, ujian-ujian tertentu, sehingga kita masih tetap kekal dengan konsistensi iman kita di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita awasi dalam kehidupan kita. Tidak konsisten. Ini merupakan bayangan-bayangan dosa yang akan membuatkan kita terpelecok ataupun terpisah daripada Tuhan. Yang terakhir, tidak seimbang. Nah, tadi tidak konsisten, sekarang tidak seimbang. Tidak seimbang ini banyak boleh kita artikan dengan berbagai-bagai hal. Kadang-kadang yang tidak seimbang itu ya di dalam gereja kita puji Tuhan, haleluya. Tetapi nanti di luar sana kita sudah lupa bahwa kita itu puji Tuhan dan haleluya. Sudah lupa-lupaan di sana. Tidak lagi ingat bahwa kita itu orang percaya, itu tidak seimbang. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini semua yang membuatkan kita sebenarnya terpisah daripada kasih karunia Tuhan. Dan ini merupakan kejahatan-kejahatan yang selama ini kita pandang remeh. Dosa-dosa yang selama ini kita pandang remeh. Kalau tidak konsisten hari ini tidak apa. Jangan, mesti konsisten. Mesti kita berpikiran positif selalu. Mesti kita jangan meragui Tuhan. Jangan banyak prasangka, jangan banyak andaian. Kadang-kadang andaian ini atau prasangka ini begini. Kita sudah memberikan uang persembahan persepuluhan kita kepada gereja ini. So, uang itu bagaimana? Itu prasangka. Itu adalah prasangka atau andaian yang jahat. Dan itu kejahatan, mengacu kepada kejahatan. Menurut saya, segala yang saya persembahkan di hadapan Tuhan itu lepas dari tangan saya, itu tanggung jawabnya Tuhan. Saya tidak persoalkan itu bagaimana. Kita tidak boleh persoalkan, oh di mana sudah saya punya uang persembahan. Itu bukan milikmu. Itu urusannya Tuhan. Dan urusan si hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan. Jadi itu merupakan prasangka atau andaian yang jahat. Jadi jangan hal itu berlaku dalam diri kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, minggu lalu seperti yang sudah saya katakan, kita belajar tentang beberapa perkara penting tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah pikiran Kristus. Bagaimana mau memiliki pikiran Kristus, ataupun bagaimana rahasia pemikiran Kristus. Dalam pembacaan kita pagi ini menyatakan kepada kita tentang pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Pentingnya hubungan yang baik dan hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya terkejut pagi ini karena Ketua Richard sudah sebut tentang keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya message ini
juga saya terima pada hari Kamis yang lalu tentang keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Betapa pentingnya segala pikiran, perasaan, dan seluruh eksistensi hidup kita ini senantiasa kena sebis. Nah, pikiran kita ini perlu disebis dan dibaharui selalu. Begitu juga dengan pikiran kita. Perlu kena sebis agar jangan ada dosa atau kejahatan yang bersarang di dalamnya. Hari demi hari kita perlu sebis pikiran kita. Jangan kasih jalan terus itu pemikiran yang jahat. Jangan pelihara itu pemikiran-pemikiran yang negatif. Jangan pelihara itu sikap-sikap yang berandai-andai dan sebagainya. Inilah juga yang merupakan kerinduan Tuhan untuk kita pada hari ini. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan dan inginkan supaya kita lakukan adalah supaya kita menerima ataupun memiliki cara pemikiran Kristus. Dan rahasia pemikiran Kristus ini Tuhan inginkan supaya hidup kita ini semakin hari semakin baik. Tuhan inginkan supaya hidup kita ini semakin hari semakin menikmati sepenuhnya berkat yang Dia berikan kepada kita. Semakin baik dengan sesama, semakin pulih hubungan dengan Tuhan, semakin setia dan semakin teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Sekurang-kurangnya pagi ini saya mau kongsikan ada 3 perkara rahasia dalam pemikiran Kristus. Yang pertama, ataupun sebelum itu, kita dapat melihat ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang terlantar, Dia katakan mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang, pikiran Tuhan Yesus bagaimana? Dia melihat keperluan mereka dan Dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dan Dia selalu inginkan supaya Allah Bapa itu dimuliakan dalam segala hal dalam kehidupannya. Nah, yang pertama, rahasia pikiran Kristus. Seperti dalam pembacaan sebentar tadi, Tuhan selalu ingin, ataupun Tuhan Yesus selalu ingin agar Allah dimuliakan. Itu pikiran Kristus. Dalam segala sesuatu yang Dia lakukan, Dia mau supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan kita juga sebagai orang percaya, kita perlu mencontoh pikiran yang seperti ini. Inginkan supaya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan kita, dalam segala tindak laku kita, dalam segala tindakan kita setiap hari. Apa saja yang kita lakukan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti kesaksian seorang hamba Tuhan, doanya, Tuhan jangan kasih malu kita. Itu saja doa dia, tapi itu berhasil. Karena doa itu singkat, padat, dan penuh dengan harapan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya senang dengan doa seperti ini. Walaupun dia singkat, Tuhan jangan kasih malu. Tapi saya tidak dorong kamu untuk berdoa begitu saja. Itu doa ketika dia sedang menghadapi kejutan dan kejutan. Tapi kita seringkali senantiasa bersiap sedia untuk berdoa. Bagaimana doa yang sepatutnya. Walaupun doa itu singkat, tapi saya sangat-sangat suka. Dan saya tidak dorong kamu berdoa seperti itu. Itu kalau kamu buat
sengaja buat begitu, nanti saya gelar kamu adalah seorang yang malas berdoa. Tapi kalau dalam keadaan panik seperti itu cukup. Karena dia ingat Tuhan. Coba kalau dia tidak ingat Tuhan, dia bukan seorang hamba Tuhan, dia bukan seorang pendoa, lalu tiba-tiba menghadapi situasi panik. Apa yang akan terjadi? Dia tidak akan tahu buat apa-apa. Tapi selama kita mengingat Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan sudah dimuliakan dalam hal ini, sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin selalu nama Tuhan ataupun Allah itu dimuliakan. Dan di dalamnya saya dapat berikan sedikit pelajaran untuk saya dan saudara, yaitu bagaimana Tuhan dimuliakan dalam diri saya dan saudara, yaitu dengan selalu dengan tulus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Selalu dengan tulus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ini pikiran Kristus. Ini pikiran Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Mengasihi Allah itu lebih dari segala-galanya. Dan kita perlu memiliki ini. Jangan ragui Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Harus mengasihi Dia dengan tulus lebih dari segala-galanya. Kalau kita mencintai istri, kita mencintai Tuhan lebih daripada mencintai istri. Bukan berarti memborduakan istri, tapi dia tetap nomor satu. Suami tetap nomor satu. Keluarga tetap nomor satu, segala-galanya dalam kehidupan. Tetapi di dalam segala sesuatu, dalam segala-galanya itu, Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, yang kedua, pikiran Tuhan Yesus ini, dia selalu ingin supaya Tuhan itu, Allah itu dipermuliakan. Dia ingin selalu menyatakan Tuhan itu dan kepada orang lain, Allah itu kepada orang lain. Jadi Tuhan juga menyuruh supaya kita ini, kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, kita harus memiliki keinginan untuk menyatakan Kristus kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Jangan simpan Kristus itu di dalam diri kita untuk kita saja. Tetapi biarlah Kristus itu dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh orang lain juga. Karena kita ungkapkan, kita ceritakan, kita nyatakan, kita beritahukan Kristus itu, pengalaman kita bersama dengan Kristus itu kepada orang lain. Itulah pikiran Kristus. Kalau kita gagal, kalau kita tidak melakukan itu dalam kehidupan kita, maka saya percaya Tuhan Yesus tidak dapat dipermuliakan dalam diri kita. Nah, yang ketiga, selalu ingin Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus ini selalu ingin memuliakan Allah yang Maha Kuasa dengan selalu penuh dengan semangat dan kasih, hidup dalam kebenaran. Ini juga perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Kalau kita membaca pembacaan tadi dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, itu sesuatu yang ditantang oleh firman Tuhan yang berlaku dalam kehidupan orang-orang percaya sebenarnya. Yang memisahkan kamu dengan Tuhan itu adalah kejahatanmu. Kejahatan itu sudah tentulah bukan kebenaran. Dan kalau kita selalu dengan penuh semangat dan kasih hidup dalam kebenaran,
maka kejahatan atau dosa atau semangat-semangat dosa atau bayangan-bayangan dosa itu menjauh dari kehidupan kita. Yang keempat, Tuhan dalam pikiran Tuhan ataupun pikiran Tuhan Yesus, Dia selalu ingin supaya Tuhan Allah itu dimuliakan. Dia tidak lagi dikuasai oleh hal-hal seperti dosa ataupun bayangan-bayangan dosa. Dia tidak dikuasai itu, dan Dia tidak mengizinkan itu menguasai dirinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita ini terjerumus dengan dosa-dosa yang kecil-kecil, yang kita anggap kecil. Berbohong, bohong sunat itu orang lain punya, kita tidak akan pakai yang itu. Bohong untuk hal-hal tertentu boleh, itu tidak terpakai oleh firman Tuhan ataupun Alkitab. Pembohongan, berbohong dengan orang lain, berbohong dengan hal-hal lain, itu tidak terpakai dalam Alkitab. Dan firman Tuhan tidak izinkan itu, karena itu adalah bayangan atau kuasa dosa dan bayangan kuasa dosa yang membuatkan kita itu menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita juga terjerumus dalam dosa, yaitu pembaziran berkat Tuhan. Ini mungkin kita anggap sebagai satu perkara yang remeh-temeh, dan itu bukan terlalu dosa. Kenapa saya katakan adanya pembaziran berkat Tuhan? Pembaziran berkat Tuhan berupa masa dan sebagainya. Contohnya masa. Kenapa saya perlu bertegas betul dengan masa? Kenapa saya perlu bertegas? Bukan karena saya diajar oleh seorang yang berasal dari negara orang putih. Saya tidak mau belajar dengan orang-orang Jepun, karena mereka itu mencintai masa dan sangat-sangat menepati masa. Saya tidak mau belajar semua itu. Mungkin boleh. Seringkali kita katakan kalau orang putih punya masa, jangan main-main. Kalau orang muda yang punya masa bagaimana? Kalau masa saya dan saudara bagaimana? Saudara dikasih Tuhan, saya tidak akan pernah katakan, dan saya tidak akan berpaksikan dengan hal-hal seperti orang putih dan Jepun tentang penggunaan masa. Tapi saya berpaksikan kepada firman Tuhan. Saya berdasarkan kepada firman Tuhan. Nah, ketepatan masa menyatakan bahwa kita ini ada kesungguhan dan merasa hormat. Ada rasa hormat yang tertinggi terhadap apa saja yang kita lakukan, terutama bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketepatan masa menurut saya itu bukan sekadar prinsip. Karena bila kita tidak menepati masa di hadapan Tuhan, ataupun bila kita tidak menepati masa untuk melaksanakan apa saja yang Tuhan ataupun pelayanan yang Tuhan sudah atur untuk kita, saya percaya kita rasa hormat kita terhadap Tuhan itu sangat masih dangkal. Jadi itu bukan berbicara tentang prinsip, dan bukan juga seperti yang saya katakan tadi, bukan juga kita karena kita belajar dari orang putih atau orang Jepun. Tapi hanya menyatakan bahwa kita ini ada rasa hormat yang tertinggi, khususnya apa yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya dalam ibadah. Kita perlu ubah. Ketegasan masa itu sangat penting. Dan ini merupakan hal-hal kecil yang sepertinya kita sedang menetaskan telur ular beludak, bukan ular. Yang terakhir dalam poin yang pertama, ketidakseimbangan.
Seperti yang sudah saya nyatakan tadi, Tuhan Yesus mau supaya senantiasa Allah dipermuliakan dalam apapun yang dia lakukan. Dan dia harus seimbang. Harus seimbang. Kita perlu sentiasa peka dengan hal ini. Contohnya, saya pernah berada di beberapa buah gereja. Ramai jemaat yang tidak seimbang, yang hidupnya untuk pelayanannya 100%, tetapi keluarganya terabah. Sehingga si suami katakan, bawalah semua selimut kau pergi gereja, tidur dan tinggal di sana. Itu kenapa itu hal terjadi? Karena tidak ada keseimbangan. Hal rumah tangga dan hal gereja itu harus seimbang. Bagaimana kita menyatakan kesaksian tentang Kristus kalau hal rumah tangga kita itu berantakan, tetapi di gereja kita itu ya luar biasa. Suami pulang dari kerja, dia buka itu periuk nasi, tidak ada nasi, adapun sudah panas. Macam mana hati suami tidak hancur? Wah, saya ada istri, tapi begini kejadian dia. Lalu dia buka peti sejuk, dia lihat ada tulisan coretan di sana. Saya masaklah sendiri, kami sibuk di gereja. Itu tidak seimbang. Perlu ada keseimbangan. Minggu depan, bulan depan nanti dia minta berdoa. Dia katakan, tolong doakan anak-anak saya karena mereka ini suka melawan, suka terbiak, suka tidak menuruti cakap ibu bapak. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa anak-anak ini memberontak? Karena ketidakseimbangan di dalam hal kekeluargaan. Jadi ini perlu seimbang. Pikiran Kristus, dia ajarkan kita supaya seimbang. Melayani ya melayani juga. Tetapi hal-hal keluarga itu diseimbangkan. Keperluan suami juga perlu diperhatikan. Keperluan anak-anak juga perlu diperhatikan. Bukan saja keperluan mereka. Oh, anak-anak saya sudah sediakan Maggi untuk kamu masak sepanjang hari ini. Saya ada pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan caranya. Karena masakan yang tersedap dan terbaik dalam dunia adalah masakan istri saya. Jadi itu sebabnya saya rindukan masakan dia selalu. Dan saya percaya kalian pun bukan saja masakan istri yang sedap, masakan si suami juga sedap, dan anak-anak pun rindu yang begitu. Jadi tolong jangan hidup dalam ketidakseimbangan, karena Anda sedang mencalonkan pikiran Kristus ketika Anda hidup dalam ketidakseimbangan. Keluarga, pelayanan itu harus seimbang, baru nama Tuhan dipermuliakan. Poin yang kedua, rahasia pikiran Kristus. Mulai catat ini. Dan ini poin yang kedua dan ketiga ini tidak panjang. Poin yang kedua adalah berhenti berpikir seperti kanak-kanak. Berhenti berpikir seperti kanak-kanak. Itu poin pikiran Kristus. Karena pikiran kanak-kanak ini, mereka ini mudah tersinggung, mudah terpengaruh, mudah tersandung, dan sebagainya. Pikiran kanak-kanak ini. Jadi kita sebagai orang percaya, untuk mau menghidupi kehidupan seperti Kristus, kita perlu memikirkan ataupun memiliki pemikiran seperti Kristus, yaitu tidaklah
tidak punya pikiran seperti kanak-kanak, tidak lagi mudah tersinggung. Kalau firman Tuhan yang singgung, ya singgung saja, terima saja singgungan itu, karena firman Tuhan memperbetulkan, karena firman Tuhan itu memperbaikimu, karena firman Tuhan itu kasih servis kita supaya kita itu tidak terjerumus dalam dosa. Jadi jangan mudah tersinggung dalam apapun keadaan di sekitarmu, sekelilingmu. Jangan mudah tersinggung, karena orang yang mudah tersinggung ini adalah berpikiran seperti kanak-kanak. Jadi jangan berpikiran seperti kanak-kanak. Sekalipun mungkin orang akan memperkatakan apa saja, ini saya amalkan secara pribadi. Biarlah orang berkata, biarlah orang bercakap-cakap, biarlah orang memperkatakan apa saja yang mereka mau perkatakan, dia bebas. Dari kamu saja. Itu saya punya pikiran. Yang penting saya dengan Tuhan itu tidak akan pernah berjauhan. Yang penting hati saya dengan Tuhan itu tidak akan pernah terpisah. Dan saya tidak mau tersinggung. Saya tidak mau tersinggung dan saya tidak mau mengizinkan ketersinggungan itu menguasai saya. Memang masih rasa tersinggung kalau ada yang menyinggung perasaan, tetapi tidak akan meresponi ketersinggungan itu dengan berpanjang. Karena firman Tuhan katakan, biarlah amarah itu jangan sampai terbenam matahari. Lupakan. Dan mengampuni itu berapa? 7 kali 70 kali 490 kali kan? 1 hari mengampuni. Jadi jangan mudah tersinggung. Jangan kita berpikiran seperti kanak-kanak yang mudah terpengaruh. Nah ini juga pengaruh-pengaruh masa kini senantiasa diperbaharui, karena update semua ini pengaruh-pengaruh sekarang ini. Jadi jangan mudah terpengaruh. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pengaruh terbesar dalam kehidupan kita, pengaruh terunggul dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Jangan pula kita terpengaruh dengan budaya-budaya atau hal-hal yang dari luar sana. Firman Tuhan ini cukup jelas. Firman Tuhan cukup kaya untuk menjadi pengaruh dalam kehidupan kita. Jangan mudah tersandung. Nah ini orang yang mudah tersandung ini adalah orang yang belum cukup berakar di dalam Kristus. Tetapi orang yang sudah berakar kuat di dalam Kristus, dia tidak akan lagi tersandung ataupun mudah tersandung. Alasannya mudah. Kita baca saja Mazmur 18 ayat yang ke-28. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Mazmur 18 ayat 28, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini alasan mengapa kita tidak perlu tersandung. Ini alasan mengapa kita tidak perlu lagi tersandung. Jadi saudara dikasih Tuhan, pegang ayat ini. Karena orang yang mudah tersandung itu adalah berpikiran seperti kanak-kanak. Jadi jangan amalkan pikiran seperti kanak-kanak. Yang ketiga, rahasia pemikiran Kristus. Yang ketiga yaitu mulailah berpikiran dewasa. Mulai berpikiran dewasa. Yang ketiga ini rahasia pemikiran Kristus. Sentiasa berpikiran dewasa. Dan dia katakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Itu firman Tuhan. Yaitu memikirkan hal-hal yang bernilai kekal. Apa saja perkara-perkara ataupun hal-hal yang bernilai kekal yang dapat kita pikirkan dan lakukan serta terapkan dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang bernilai kekal.
mengasihi sesama. Itu nilainya kekal. Itu akan membawa kita masuk ke surga. Mengasihi sesama. Karena orang yang gagal dalam mengasihi sesama itu dia akan terhambat. Dia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia gagal dalam hal mengasihi. Saya teringat dengan apa yang saya nyatakan minggu lalu. Jangan Anda takut, karena tidak disebut sianu yang masuk ke dalam pintu gerbang itu dan memiliki jubah putih. Saya hanya menyebut beberapa orang, dan bukan berarti yang lain itu yang belum masuk ke dalam pintu gerbang itu tidak akan masuk. Anda akan masuk ke pintu gerbang itu karena masih ada masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi berusahalah supaya kita mulai memikirkan hal-hal yang nilainya kekal, yaitu mengasihi sesama. Bagaimana mengasihi sesama? Mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga, mengasihi orang yang ada di sekeliling. Itu mengasihi. Yang kedua, hal yang nilainya kekal adalah mengampuni sesama. Jadi kita perlu mengampuni sesama. Jangan simpan kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlu mengampuni sesama karena nilai itu nilai kekal yang akan membawa kita masuk ke surga. Kalau kita tidak mengampuni sesama, maka kita jawabannya itu akan membawa kita masuk ke neraka. Itu dalam bahasa yang kasar. Jadi kalau kita tidak mengasihi dan tidak mengampuni sesama, seperti kata seorang hamba Tuhan, kalau kita gagal dalam mengasihi dan mengampuni sesama, kita sudah merasakan neraka sebelum masuk ke neraka. Tetapi kalau kita mengasihi sesama, mengampuni sesama, sebelum ataupun belum pun kita diangkat pergi ke surga, kita sudah merasakan, menikmati suasana surga dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, perkara-perkara ataupun hal-hal yang nilainya kekal adalah melayani. Seperti yang saya sebut-sebut pada tahun lalu, mari kita berebut-rebut untuk mengambil pelayanan. Tawarkan diri Anda untuk melayani di hadapan Tuhan. Tawarkan diri Anda untuk memberi pelayanan. Sekalipun mungkin Anda tidak mau melayani di depan ini, ada pelayanan-pelayanan khusus yang Anda boleh lakukan. Jadi melayani itu adalah nilainya kekal, bukan melayang-layang. Kalau melayang-layang itu nilainya tidak kekal. Kalau melayang-layang itu kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran ke sana kemari. Tetapi kalau melayani itu nilainya kekal. Dan itu boleh kita nikmati sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia pikiran Kristus. Dia selalu ingin memuliakan Tuhan. Dan kita perlu selalu ingin memuliakan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan, dalam segala apapun yang kita kerjakan, perkatakan. Yang kedua, rahasia pemikiran Kristus adalah kita tidak boleh berpikiran seperti kanak-kanak baru. Kita sudah mesti mulai memikirkan ataupun berpikiran secara dewasa. Kita perlu memikirkan hal-hal yang nilainya kekal. Jangan berpikiran ataupun jangan terikat
dengan pikiran yang nilainya tidak kekal. Mulai berpikiran dewasa, mulai saat ini. Mari kita perkembangkan hal ini dalam diri kita dan bertanya kepada Tuhan, apa yang saya perlu lakukan? Apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan dalam hal ini? Pasti Tuhan akan berikan jawabannya. Pasti Tuhan akan beritahukan kepada Anda apa yang perlu Anda lakukan. Jadi nilai-nilai ataupun hal-hal yang nilainya kekal adalah secara basicnya mengasihi sesama, mengampuni sesama, dan melayani bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan saya berikan penghormatan kepada Penutua Robert untuk membawa kita dalam doa serta doa